warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mitra Fata Palembang, jurusan PGMI, ini memberi ilmu kepada kalian mengenai cara mencerminkan terhadap warna kartesius. Nah, jangan lupa ya, perhatikan setiap materi-materi yang kami sampaikan. Insya Allah ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Koordinat adalah bilangan yang dipakai dalam menunjukkan lokasi di suatu titik dalam suatu ruangan ataupun permukaan. Yang menemukan sistem koordinat kartesius itu bernama René Cartesius. Dia merupakan filsuf matematika dari Prancis. Nah, sebelum kita belajarnya, kita harus mengetahui dahulu. Setelah terbentuk yang namanya
titik-titik koordinat ini kita langsung menggambarnya dan kita sambungkan setiap titik tersebut. A ke B, B ke C ke A. Maka terbentuklah yang namanya segitiga siku-siku. Lalu, bagaimanakah cara kita mencerminkan dari titik-titik yang ada pada sumbu X dan Y ini? Titik-titik baik dari titik A, B, dan C, maka kita harus memperhatikan rumus-rumus pencerminan sebagai berikut. Karena setiap mencerminkan pada sumbu X dan sumbu Y itu sangatlah berbeda. Cerminkan pada sumbu X, maka setiap titiknya itu akan kita buat yaitu P dalam kurung X, Y yang akan dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi P aksen dalam kurung X, min Y. Ingat ya, jika kita akan mencerminkan terhadap sumbu X, maka yang dirubah ialah sumbu Y-nya. Jika dia positif, maka dia akan berubah menjadi negatif. Jika di sini X, min Y, maka dicerminkan menjadi P aksen X, Y. Nah, kita kembali kepada soal yang kita buat tadi. Nah, di dalam soal ini ada titik A, titik B, dan titik C. Jika setiap titik ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka berlaku titik A 3,2 dalam kurung dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi A aksen 3, min 2. Sedangkan titik B 6,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X menjadi B aksen 6, min 2. Sedangkan titik C menjadi 6,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi C aksen 6, min 4. Setiap hasil dari pencerminan ini, maka kita akannya dan meletakkannya di dalam sistem koordinat. A aksen itu berada pada sumbu X3, dan sumbu Y min 2. Karena ini min 2 berarti dia di bawah. Kita buat garis putus-putus lagi antara sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita beri bulatan dan kita beri nama A aksen 3, min 2. Sedangkan B juga seperti itu. Hasilnya sama bukan? Hanya saja dia terbalik arahnya. Dan yang pertama itu berada di kuadran 1, sedangkan yang kedua gambar ini berada pada kuadran 4. Kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini rumusnya adalah setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y maka akan menjadi P aksen min X, Y. Ingat ya, jika kita dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah ialah sumbu X-nya. Jika di sini, jika awal titiknya adalah positif, maka pada proses pencerminannya itu akan menghasilkan min X. Nah, jika seandainya setiap titiknya itu negatif, yaitu min X-nya negatif, min X, Y yang akan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi P aksen X, Y.
Ingat ya, yang dirubah itu adalah sumbu X-nya. Maka langsung saja ya kita cerminkan terhadap sumbu X setiap titik-titik A, B, C ini dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini ya. Nah, sumbu A itu berada di 3,2 yang akan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan berubah menjadi A aksen min 3,2. Jelas kan? Karena yang dirubah itu adalah sumbu X-nya. Sedangkan yang B 6,2 yang akan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan berubah menjadi B aksen, min 6,2. Nah, selanjutnya untuk titik C itu adalah 6,4 yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka berubah menjadi C aksen min 6,4. Setiap hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y ini, maka kita akan meletakkan titik-titik ini ke dalam sistem koordinat kartesius. Setiap sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya, kita harus ingat, jika kita akan mencerminkan terhadap sumbu X, maka yang dirubah itu adalah sumbu Y-nya. Jika kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y, maka yang dirubah itu adalah sumbu X-nya. Coba, hampir sama kan? Seperti kita bercermin, dia terbalik posisinya. Hadapannya juga terbalik. Matematika itu sebenarnya sangat mudah kok, jika kita mau dan ingin mempelajari. Dan ini